Selamat pagi para sejawat seluruh tanah air. Hari ini 12 Oktober 2025, hari Selasa. Kebetulan saya sebagai pihak yang pelapor masalah kolegium, ID dan lain-lainnya di Mahkamah Konstitusi nomor 182 PUU 2024. Hari ini mendengarkan dari kolegium kebidanan dan lain-lain dari jam 9 sampai 2000, dari jam 9 sampai jam 13 ya, sampai sore ini ada 2 sidang. Mari kita mendoakan dokter Indonesia, para guru besar senior yang sedang berjuang. Saya hanya mengabarkan ini untuk mendoakan agar bukan kemenangan saja yang kita peroleh, tetapi kebenaran hakiki dari sebuah efek produk undang-undang yang kita perlu luruskan. Sampai jumpa di Mahkamah Konstitusi jam 9 dan juga jam 1 nanti. Selamat siang, hari ini 12 Oktober 14 Oktober 2025 di Mahkamah Konstitusi kita ada agenda mendengarkan di perkara nomor 111, 156 dengan 182. Boleh diceritakan hari ini keseruan apa yang ada di dalam, Pak Joni? Ya, saya nggak mau cerita. Nggak mau cerita. Karena sudah jelas. Ya. Jadi majelis hakim itu kan orang bijaksana. Ya. Berpendidikan. Sudah dapatlah benang merahnya apa. Ya. Apa itu benang merahnya ini kira-kira? Ya, memenuhi dan mendukung apa yang kita sampaikan di permohonan. Ya. Baik soal organisasi profesi yang tunggal, kolegium. Tidak dibawa ke pihak kekuasaan atau politik, kemudian pendidikan itu adalah bagian penting daripada profesi. Mana ada profesi yang nggak pakai pendidikan? Iya. Jadi pendidikan sama profesi itu ya sejoli. Iya. Dia adalah satu tarikan napas. Ya. Pokoknya keren lah ini. Ya. Para ahli yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dan sebetulnya nggak ada lagi pertanyaan soal kolegium dan organisasi profesi. Semua pertanyaan tentang rumah sakit pendidikan. Iya. Dan kecenderungannya memang nggak mungkin lah pendidikan itu lepas dari profesi dan profesi itu mau mansur main sendiri, nggak mungkin. Jadi pelayanan itu ya harus berbasis kepada profesi pendidikan. Iya. Jadi kita backup Kemendikti, saya sudah bisi tadi, Kemendikti itu adalah bagian terdepan dari pendidikan tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Iya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Wakil Hakim Ketua bahwa kepada sama Kemendikti itu dilibatkan, tapi kok sampai gimana hasilnya seperti itu. Ini kan Kemendikti juga dilibatkan nih Pak Joni. Menurut tanggapan Pak Joni gimana? Ya, memang wajib dilibatkan karena memang tata laksananya begitu. Dan ya ini kan kita tidak membaca apa yang tertulis, membaca apa yang tertera di dalam di luar kata-kata. Jadi beyond kalimat, beyond pernyataan sudah ada sikapnya sebenarnya. Iya. Dan kita kan bukan pakai mulut untuk membaca itu, tapi pakai hati dan juga pakai narasi dan logika gitu. Iya. Sesuatu yang legal belum tentu bermoral mungkin ya. Ya, semua itu ada dalam satu kesatuan profesi dokter. Karena itu saya sih sebenarnya cemburu juga dengan profesi kedokteran ini yang luar biasa. Ada ilmu, ada attitude, ada skills di situ. Luar biasa. Ya.
Tapi saya menjadi bahagia karena saya menjadi lawyer untuk di dokter gigi dan PDG. Gelarnya dokter. Ya. Pak Ugan, terima kasih Pak Joni. Tadi ada dari Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Nah, tadi bagaimana pendapat Pak Ugan sendiri? Silakan. Terima kasih nih Kang Hadi. Kalau saya mendengarkan, sebetulnya saya mendengarkan 2 kali sidang ini ya. Ini kedua-duanya menampilkan satu kesaksian atau keterangan yang jelas gamblang gitu loh, bahwa tentang kolegium, bahwa kolegium itu terkait dengan masalah pendidikan memang harus independen. Tidak boleh ada intervensi dari kekuasaan, dan ini disampaikan oleh mereka. Ya, ini bagus sekali. Dan tadi Ibu Yulita juga menyampaikan masalah kolegium dan organisasi profesi. Itu kalau buat saya itu sudah sangat dipahami oleh para majelis hakim ya. Tadi disampaikan oleh Pak Joni, majelis hakim itu orang-orang pintar, orang-orang yang punya profesi, yang juga mengedepankan masalah ilmu dan etika. Kan itu ya. Dan ini tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Yulita. Dan saya terus terang aja, saya bagian atau teman saya itu, saya merasa bangga dengan keterangannya dia hari ini. Amin. Ya, happy banget saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagi, tadi ada kolegium obstetrik ginekologi. Objin. Ini tidak datang. Mungkin Dr. Agung bisa memberikan pendapat atau silakan Pak. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Ya, memang kami sebetulnya akan lebih gembira lagi ya kalau kemudian Ketua Kolegium Objin itu bisa hadir hari ini. Tapi karena beliau berhalangan, beliau sakit, ya tentunya kita harus memahami. Nah, tadi ada keberatan dari Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa mestinya sudah tidak ada lagi karena sudah ada versi KKI Kementerian Kesehatan untuk Kolegium Objinnya. Tapi tadi ini Pak Joni, Dr. Ugan juga bilang bahwa ya ternyata luar biasa bapak-bapak hakim kita ini, beliau tetap ingin mendengar, masih mau ingin mendengar gitu ya, keterangan-keterangan sekalipun tidak hadir, tapi ditunggu keterangannya tertulis. Gitu. Saya terus terang juga bahagia seperti Pak Joni dan Dr. Ugan hari ini, bahwa mudah-mudahan ada kesempatan buat kita, mudah-mudahan ini diridhoin. Makasih. Ya, makasih Pak Joni. Satu lagi ya, sesuai dengan surat pemberitahuan Dirjen AHU, ini ada hubungan nggak seperti itu? Bahwa sebetulnya hakim aja masih mau ngedengerin yang existing. Saya panggilnya yang lama ya. Ini gimana Pak, pendapat Pak Joni, singkat Pak Joni? Ya cuekin aja. Oh, cuekin. Kan undang-undang masih menjamin. Oh, siap. Amin. Kalau Mahkamah Konstitusi aja membolehkan mereka hadir di persidangan yang mulia, loh kenapa yang lain berbeda gitu kan? Ya kalaupun ada surat tanggal 23 itu nggak ngaruh juga, karena itu selain itu otoriter juga nggak ada dasarnya kan. Betul. Jadi saya kira bahkan kolegium yang hadir di sini kan juga sebenarnya kolegium yang diakui kan. Nggak ada yang nggak diakui, apakah Objin, apakah satu lagi ya, banyak anak ada 12 ya. Itu kan diakui. Beda saraf kemarin. Iya, Beda saraf itu kan diakui. Jadi maju tak gentar, kolegium yang independen, profesi yang jaya dan jaya. Amin. Dari ID ada mau memberikan sepatah dua kata, silakan Pak Fahruroji. Baik Pak Fahruroji. Ya, baik Kang Hadi, terima kasih kesempatannya. Ya, alhamdulillah hari ini kita surprise sekali ya sebagai organisasi profesi, bahwa baik dari Kemenristek Saintek dan maupun dari Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut benar-benar memberikan pendapat yang luar biasa ya, yang memang memperlihatkan bahwa profesi itu sangat memang mitra strategis pemerintah ya, yang sangat dibutuhkan pemerintah untuk melaksanakan program Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Tanpa ada dokter dan dokter gigi, mungkin pelayanan kesehatan atau program dari Kementerian Kesehatan tentu tidak akan jalan. Ya. Jadi kita stakeholder yang terpenting sebetulnya. Jadi harusnya
ajak bekerja sama, bergandengan tangan harusnya. Nah, selama ini Kementerian Kesehatan kan memang kita kan baik-baik saja, maka kita ini adalah ujung tombaknya. Tapi kenapa kalau periode yang sekarang ini menteri malah tidak ini ya dengan profesi, sepertinya alergi dengan profesi ya. Ya. Jadi kita mudah-mudahan apa yang tadi juga di sidang kita dengarkan dari majelis hakim juga ya masih meminta apa sih bedanya yang dulu dengan sekarang ya, kolegium tadi contohnya ya. Jadi beliau masih meminta masukan ya tadi tentang independensi tadi ya. Jadi dengan independensi tanpa intervensi dari pihak manapun, jadi mutu pendidikan nanti terutama spesialis tentu akan lebih baik ya, dengan independensi tadi ya, tanpa otoriter dari ya pihak kekuasaan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Loji. Oh, silakan. Ada satu tadi yang saya catat dari majelis hakim, satu ungkapan yang sangat luar biasa, bahwa ketika kita bicara soal undang-undang kesehatan, ini menyangkut masalah paling mendasar dalam fondasi kehidupan. Ya. Dan itu ujungnya adalah nyawa. Nah, ada ini sesuatu banget nih. Ya. Jadi barangkali ini yang menjadikan kita terus-menerus untuk berjuang. Iya. Terima kasih. Itu highlightnya ya, highlight. Bahwa teman-teman Kang Hadi Konsen nanti jalannya sidang ini bisa di reply besok, tetapi rekaman ini segera saya upload ya. Bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Ugan, penyampaian dari majelis hakim bahwa kita bekerja di atas segala landasan profesional untuk kepentingan rakyat Indonesia dan dasarnya hidup kemanusiaan, hidup organisasi profesi, satu PDG ya, dan yang lainnya. Terima kasih ya.